Shalom kepada saudara dan saudari, bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan 28 Julai 2024. Dan Injil yang akan kita dengar pada hari ini dipetik dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 hingga 15. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil sahaja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam pembacaan kita pada hari ini kita melihat ataupun kita mendengar dua tema, yang mana pemberian makanan yang berlimpah dan berkat oleh Tuhan kepada umatnya, serta panggilan untuk bersatu. Bersama-sama tema ini mengingatkan kita bahwa kemurahan Tuhan melampaui jangkaan biasa kita, dan kemurahan yang sama ini adalah sumber boleh menarik kita bersama. Nah, di dalam bacaan yang pertama menggambarkan penggandaan roti pada zaman Nabi Elisha. Nah, dalam suratnya yang berterusan kepada orang Efesus, Saint Paul bercakap mengenai perpaduan. Dan dalam Injil, Yesus memberi makan kepada ribuan orang dengan menggandakan 5 roti dan beberapa ikan. Nah, jadi saudara dan saudari, merenungkan peristiwa ini, kita mungkin bertanya kepada diri kita sendiri, adakah perasaan diberi makan membawa orang ramai merasakan ikatan yang lebih erat antara satu sama lain? Jadi jawabannya terletak pada pengalaman bersama menerima dari tangan Yesus. Nah, apabila kita menjadi sebahagian daripada community yang menyaksikan dan mengambil bahagian dalam mukjizat Tuhan, ikatan kita diperkuat. Orang ramai walaupun pelbagai dan banyak berkongsi dalam pemberian mukjizat yang sama, yang membentuk rasa perpaduan dan kesyukuran bersama. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memupuk rasa community yang sama dalam kalangan community kita.
Jadi perasaan diberi makan secara rohani dan fisikal oleh Kristus sepatutnya membawa kita kepada ikatan yang lebih erat dengan saudara-saudari kita dalam iman. Ia mengingatkan kita bahwa kita adalah sebahagian daripada tubuh Kristus, disambungkan oleh kasih dan rahmat-Nya. Jadi saudara dan saudari, apa yang boleh kita lakukan untuk membawa rasa community yang lebih besar dengan orang lain yang juga percaya kepada berita baik Tuhan Yesus? Pertama sekali, kita boleh mula dengan mengiktiraf dan menghargai berkat yang kita terima daripada Tuhan, besar ataupun kecil. Nah, kesyukuran mempunyai cara untuk menyatukan hati dan memupuk semangat kemurahan hati. Apabila kita mengakui kelimpahan Tuhan dalam hidup kita, kita lebih cenderung untuk berkongsi dengan orang lain seperti kanak-kanak laki-laki yang berkongsi roti dan ikan. Nah, yang kedua, saudara dan saudari, kita boleh secara aktif mencari peluang untuk melayani dan menyokong satu sama lain, sama ada melalui tindakan, kebajikan, berkongsi makanan, atau sekadar hadir untuk seseorang yang memerlukan. Tindakan kita boleh menunjukkan kasih Kristus dan membina ikatan community yang lebih kuat. Jadi perkhidmatan dan kemurahan hati mencipta kesan dan menggalakkan orang lain untuk melakukan perkara yang sama dan mewujudkan budaya community dan kepedulian. Nah, yang ketiga, kita boleh terlibat dalam persekutuan dan ibadat secara berkala. Berkumpul untuk berdoa, beribadat, dan mempelajari firman Tuhan yang menguatkan iman kita dan hubungan kita antara satu sama yang lain. Nah, di dalam suasana community inilah kita diingatkan tentang tujuan bersama kita dan identiti kita sebagai anak-anak Tuhan. Akhir sekali, marilah kita berdoa untuk perpaduan dan rasa community yang lebih mendalam. Dalam suratnya kepada orang Efesus, Saint Paul berkata mengenai kesatuan roh dan ikatan kedamaian, menggesa kita untuk mengekalkan kesatuan ini dalam Kristus. Melalui doa kita boleh mencari panduan dan rahmat Tuhan untuk mengatasi perpecahan dan membina community yang mencerminkan kasih-Nya. Jadi marilah kita membiarkan perasaan diberi makan secara rohani menarik kita lebih dekat satu sama lain, dan marilah kita secara aktif bekerja ke arah memupuk rasa community yang lebih besar dalam kalangan community kita. Semoga kita sentiasa ingat bahwa dalam kerajaan Tuhan ada cukup untuk semua orang, dan kita semua dipanggil untuk berkongsi dalam kasih dan rahmat-Nya yang berlimpah. Amin.